Nah ini berkaitan sama ketika kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, pasti kan kita ngerasa emosi kita nggak stabil. Nah kenapa sih kalau misalnya kita lagi didera banyak masalah yang banyak gitu, kita jadi nggak punya kontrol emosi yang baik, Mas? Karena kita nggak siap dan nggak akan siap. Masalah tuh surprise, sama kayak kebahagiaan. Kalau aku takut malah kalau misalkan cerita sama orang penuh pertimbangan. Waduh, Kayak aku harus belajar deh. kayaknya ini deh harus mulai percaya sama orang deh. Tapi aku juga trust issue sih sebenarnya. Kalau dari Mas Satria, Sebenarnya bukan nggak Gimana? percaya sama orang ya. Kita tuh kayak kita nggak nyaman sama diri kita sendiri, tau gak sih? Kan ada orang bilang confidence. Sampai detik ini gue nggak tahu sebenarnya arti confidence itu apa. Percaya diri, oke, percaya diri berarti gue harus percaya sama diri gue doang dong gitu. Itu gue bingung banget gitu sebenarnya. menurut Mas peran pasangan itu dalam peneman kita kali ya, sebagai tong sampah kita juga bisa dibilang kayak gitu. Itu gimana? Ketika Mas ada masalah, Mas akan cerita ke pasangan Mas atau gimana? Ada hal yang bisa kita ceritain, ada yang enggak. Biasanya gue memfilter. Kira-kira ini bisa diceritain atau ini nggak bisa diceritain. Hal-hal yang bisa gue ceritain gue akan ceritain. Tapi kalau ada part-part yang nggak bisa gue ceritain, gue nggak akan ceritain. Kenapa? Semakin dewasa orang akan semakin tahu ya mana privacy untuk dirinya sendiri, mana bukan. Repetisi dari kita yang hidup sebagai manusia adalah mendapatkan atau menerima masalah. Walaupun kita udah nggak nyari, masalah tetap aja ada. Well, that's life and it's so shit. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber kita yaitu Putri dan tentunya Mas Satria. Oke, halo. Tes. Di sini kita akan membahas yang lumayan berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu life is so shit. Untuk memulai nih, kita tanya dulu ke Putri. Langsung ditanya. Gimana? Kira-kira nih momen masalah kamu seperti apa yang menyebabkan kamu berkesimpulan bahwa gila ya, life itu shit banget? Ketika masalahnya datang bertubi-tubi. Satu hari ada satu masalah. Belum kelar masalahnya, ada lagi masalah lain kayak aduh nggak habis-habis gitu sih. Udah jatuh ketimpa tangga. Iya. Nah kalau Mas Satria nih sebagai dating coach kan pasti harus dibawa tuh. iya, pasti kan setiap hari mendapatkan masalah-masalah baru. Enggak sih, itu enggak shit sih. Shit itu ketika kita harus debat sama orang dengan persepsi yang berbeda dan itu dipermasalahkan sih. Menurut gue itu shit banget itu. Ini nggak di sensor sheet. Iya, disclaimer ya, ini bukan ngomongin tentang takdir Tuhan gitu atau kita nggak bersyukur, nggak. Kadang hal keseharian yang bikin kita ngerasa oh man, bad day today gitu. Itu aja sih. Iya, keresahan-keresahan aja bukan berarti kita tidak bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, ketika kamu dapetin masalah nih, kira-kira yang bikin kamu akhirnya memikirkan masalah itu karena kuantitas masalahnya yang kamu bilang tadi bertubi-tubi atau emang dari kualitas masalahnya? Dua-duanya sih, kualitas juga. Tapi aku karena anaknya suka overthinking juga ya, masalah kecil aja aku besar-besarin loh gitu. Itu bukan overthinking, drama. Lo kan lo juga sama. BTW kita sama-sama Sagittarius, jadi Drama. kita sama-sama drama gitu. Pencinta overthinking. Iya, jadi kayak sesimpel misalnya dia mukanya, mungkin dia bad mood bukan gara-gara aku ya, tapi dia ketus gitu tiba-tiba ngomong sama aku, itu aku bisa overthinking banget gitu, kayak Bisa kepikiran ya. pikiran banget lagi gitu. Jadi kalau momen shit sih menurut aku ya hampir semua hal kecil pun bisa jadi kayak aduh shit man. Bisa besar lah ya pokoknya. Dibesar-besarin. Mau itu kecil mau itu besar, tapi ketika udah kita alamin itu bisa kita pikirin banget. Nah kalau dari Mas Satria sendiri gimana? Apakah kita memandang satu masalah itu dari kualitasnya atau dari kuantitasnya yang banyak dalam satu hari yang sama? Atau emang karena kita nggak siap aja di hari itu? Semua hari itu shit karena kita nggak siap sih, benar. Walaupun udah planning. Hah? Walaupun udah di planning harinya. Iya. Oh iya. Pasti kita ketemu shitnya aja. Iya sih benar. Iya kan, pasti kan. Benar setuju. Walaupun itu perintilan pasti bikin kita nggak mungkin ya dalam satu hari kita happy aja, Iya, kayaknya nggak betul. mungkin, pasti ada nemuin BT-nya ya gitu. Apalagi gue selalu bersinggungan sama pemikiran society dan gue beda gitu. Jadi tingkat shitnya itu sering sih kalau gue. Iya, karena menghadapi orang-orang yang
kelihatannya udah ideal, terus kita yang beda ini jadi harus jadi orang lain kali ya. Yang shitnya itu berdiskusi sama orang yang terlalu konservatif, padahal di sisi lain dia itu luka. Itu serius. Itu gue sering banget ketemu orang-orang seperti itu. Maksudnya mau didamaikan sama luka lu aja kok lu sulit banget ya gitu. Kenapa lu suka di comfort zone luka lu itu gitu. Dan ngasih pengertian ini dan itu denial. Aku pernah sih punya pengalaman kayak di hari itu tuh semua datang bersamaan. Tiba-tiba aku ketemu sama orang dengan karakter yang beda banget. Terus di saat yang sama juga aku harus beradaptasi dan berusaha memahami ego dia. Terus itu kan udah capek banget dan menguras energi ya. Belum lagi ada masalah-masalah lain kayak kesiangan dan sebagainya. Itu jadi pemicunya. Jadi mungkin sebenarnya kualitas dan kuantitas masalah itu gabungan ya. Maksudnya kita bisa ngerasain bahwa masalah itu tuh jadi berat karena bertubi-tubi atau emang karena masalah itu berat aja si kualitasnya gitu. Oh iya, aku mau cerita satu shit dalam hidupku. Coba gimana? Jadi aku dulu sekolah pernah ujian tuh, terus remedial lah ya. Terus kita digabungin dalam satu ruangan untuk kayak ujian remedial gitu. Aku tuh kan pelupa banget ya orangnya. Jadi aku pikir kertas ujian aku setelah aku selesai udah aku kasih tuh ke gurunya. Terus aku ambil tas aku mau pulang. Terus ibunya bilang, mana kertas ujian kamu belum dikumpulin. Terus aku kekeh kan, kayak udah bu, udah saya tadi kasih dulu baru ngambil tas gitu kan. Bongkar tas kamu katanya. Ya aku pede dong ya, orang aku nggak ngambil kertas ujian. Aku buka ada dong kak di dalam. Itu di pintu keluar ya kak. Tiba-tiba aku dipukul. Ini nggak bentuk diri ya. Dipukul. Itu shit satu, malu. Pas aku lihat di luar, kelas aku lagi lihat. Jadi kayak malu. Ya itu shit banget sih. Kayak aku malu. Terus mana aku dipukul lagi kayak dengan kebodohan yang aku nggak sengaja lakuin gitu. Jadi kayak di depan crush pula yang mana kita harus tampil seterbaik mungkin. Bener lagi, gengsi ya kak ya. Ada nggak sih kita nih punya pola? Ketika kita ngedapetin satu masalah, pasti kan ada yang men-trigger kita untuk lebih emosional, lebih keluar angernya tuh. Nah itu apa? Kalau dari Mas Satria sendiri, masalah seperti apa yang kayak memicu emosi yang lebih meledak-ledak misalnya? Luka. Ketika orang nggak terlalu ngerti tentang my job, terus kayak nyepelein, itu shit banget. Dan itu nge-trigger luka gue banget di masa lalu gitu. Makanya karena gue udah lama jadi relationship coach ya, jadi gue terbiasa dengan life is so shit gitu. Gue terbiasa banget kayak today mau syuting aja gue ada lagi gitu. Tapi ya sudah sih, jalanin aja gitu. Iya. Karena ya shit itu datang sebab masalahnya itu nge-trigger si luka itu ya. Iya. Itu dia, nge-trigger luka. Damn itu. Nah ketika ke-trigger itu kan pasti emosi kita amburadul banget nih. Apa yang kita lakuin untuk mengurangi rasa emosi itu? Ya, apakah dengan cerita ke orang atau mungkin masalah-masalah yang life is so shit banget, kita ke-trigger banget, apakah kita jadi diam menyendiri berjam-jam? Kalau kamu gimana? Kalau aku karena tadi aku bilang aku mood swing, jadi sebenarnya gampang banget sih ngubah mood aku kayak dari nangis bisa jadi ketawa kayak orang gila. Cuman ya udah gitu, sesimpel misalnya aku dengar. Itu mood swing apa bipolar? Tapi coy. Gak bisa. Siapa tahu habis ini ya. Boleh dicek. Cek ya. Enggak, aku memang mood swing kan, dan ya itu aku nggak enakan juga kan kalau aku misalnya dari rumah tadi nangis terus di sini harus kebawa nangis, ya aku nggak bisa gitu kan. Paling aku tuh dengerin musik, aku seneng. Kalau aku sedih aku nggak pernah dengerin musik sedih tahu. Oh, terus aku hampir nggak pernah dengerin musik sedih. Ya musik seneng, ya joget-joget ya apa gitu yang penting. Biar ke bawah vibes. Iya, aku bukan tipe yang kayak kalau sedih puter lagu galau, nggak gitu. Jadi ya sesimpel itu sih buat aku. Iya, jadi kalau Bapak? Kalau Mas Satria Kalau kan gini ya, di versi gue, hari-hari gue kan banyak shitnya ya. Iya. Setiap hari tuh entah jam berapa ada shitnya yang bisa gue lewatin, tapi ada shit yang nggak bisa gue lewatin, yaitu ketika malam gitu. Ketika gue punya sahabat ya, itu biasanya tempat gue buang sampah banget lah gitu kan, kita cerita bareng gitu kan. Habis itu teman gue sakit, jadi kayak gue kehilangan aja gitu. Waduh gila, gue kan gabut kan, kebanyakan gabut. Gak ada yang bisa diganggu ya? Iya, gabut. Gak tahu mau cerita sama siapa lagi. Sebenarnya gue cuma pengen ngobrol aja sih, ngobrol aja. Terserah dia mau cerita tentang live-nya atau apa segala macam. Setidaknya waktu gue tuh terisi. Nah, gue nemuin lah
keshitan itu. Oh my god, dia lagi sakit lagi dan dia sekarang harus tidur on time jam 10 gitu. Akhirnya gue bikin sesuatu aja gitu. Kayak reels. Apa outputnya berarti gitu. bikin karya. Tapi iya, bikin karya gue. ini ya, jadi produktif ya, bagus ya. Kehilangan ide men. Oh kenapa? Ya habis. Ide kan datangnya dari keresahan. Iya, karena gue udah gak resah lagi Ya sebenarnya udah gitu. coba ulik-ulik aja orang yang punya luka tuh. Ampun. Nah, salah satu kayak everyday gue bertemu dengan shit-shitnya hidup ya, obatnya tuh gue belanja. Gitu. Pokoknya, dan gue kebetulan ada driver itu tau lah sampah gue tuh kayak gimana aja. Ya udah gue buang aja di dia gitu. Oh, jadi ada tempat baru ya? Ada tempat baru. Alhamdulillah. Kalau misalkan lagi ngerasa banyak masalah atau ih gila hari ini kok shit banget ya, itu aku bisa diem di toilet. Ini fun fact, Aduh. sejam sendiri doang. Jadi si toilet bowl-nya aku tutup, aku duduk aja, aku menyendiri, aku berusaha mencerna. Okay. Ini kenapa ya, aku harus gimana ya, supaya nanti saat keluar aku bisa lagi tuh bergabung dengan orang-orang banyak dan sosialisasi lagi sama Sejam ya Bu. masyarakat. Jakarta hasil ya hidupnya sejam di toilet. Bikin tenda abis itu. Enggak sampai sejam sih. Oke. Tapi berarti banyak ya cara-cara orang untuk gimana caranya masalah-masalah yang dia hadapi saat itu bisa tereduksi gitu. Ya karena hidup unpredictable banget. Betul. Setiap hari tuh bener-bener kita nggak bisa tebak ini kita akan ketemu siapa dan akan bertemu dengan kejadian yang seperti apa. Jadi setidaknya kita punya celah-celah untuk kalau misalnya ketemu shit, gue harus lari kemana ya, atau menyelesaikannya gimana ya gitu. Treatment orang beda-beda ya. Apalagi aku orangnya tuh lumayan well plan gitu loh untuk hari Kak. Jadi kayak bahkan misalnya ini aku hari Minggu nih, hari ini kita mau ada agenda apa. Nah aku tuh udah planning dari seminggu sebelumnya jadwal keramas. Bayangin kayak oke, kalau aku hari ini keramas, besok keramas, ini keramas berarti nanti pas nih di sini nih. Bagus nih rambutnya gitu kan. Tiba-tiba dibatalin. Oh shit man. Iya bener. Jadi kayak kesel banget. Aku udah planning ini seminggu sebelumnya. Bahkan misalnya nanti sebelum aku mau pergi, oke, aku harus kosongin jadwal karena aku persiapan ini. Nanti aku ngerjain ini setelah pulang dari sini aja. Tiba-tiba dia batalin. Kayak seharusnya waktu tunggu tadi tuh bisa aku kerjain untuk hal lain. Itu aku kesel banget sumpah. Buat orang-orang yang terencana banget itu shit banget sih. Iya, kayak Jadwalnya berantakan, harus seminggu mulai loh. bikin lagi. seminggu Sampai jadwal keramas. keramas. Iya kan relate ya? Aku enggak sih. Enggak ya? Kita kan punya solusi-solusi sendiri ya untuk gimana caranya melewati shit-shit kita yang terjadi setiap hari gitu. Nah ini berkaitan sama ketika kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, pastikan kita ngerasa emosi kita nggak stabil. Nah kenapa sih kalau misalnya kita lagi didera banyak masalah yang banyak gitu, kita jadi nggak punya kontrol emosi yang baik, Mas? Karena kita nggak siap dan nggak akan siap. Masalah tuh surprise, sama kayak kebahagiaan. Tapi ada orang, contohnya aku ya, aku selalu mengantisipasi masalah. Jadi kayak sebelum melakukan sesuatu tuh pertimbangannya udah banyak banget. Aku banyak melakukan antisipasi kalau misalkan aku memilih A, nanti gini nggak ya, nanti gini nggak ya, kayak gitu. Tapi tetap aja walaupun kita udah berusaha untuk mengantisipasi banyak hal, tetap aja terjadi gitu. Yang membuat akhirnya kita lost control sama emosi kita. Ketika lo fokusnya mengantisipasi, berarti kan sama dengan lo mengundang kan masalah itu datang kan. Lo udah berpikir kejadian buruk itu akan datang gitu. Itu sih iya manifestasi gitu. Law of attraction kali ya, Bisa jadi seperti itu. Jadi kayak kenapa sih ini umumnya nih mostly ya, orang itu selalu siap gagal tapi nggak siap berhasil. Iya, Bener itu. banget, setuju banget. Karena dia nggak tahu deh, kayak merasa bakalan gagal aja nggak sih? Kenapa orang nggak bisa optimis ya? I don't know. Sagitarius aneh kali Anda ya. Kayak Sagitarius optimis ya kan. Sagitarius optimis. Emang terus. kakak optimis? Optimis. Oh gue. iya maaf deh. Kadang over optimis malah jadi gagal. Overconfident ya. Overconfident gitu. Kalau dari Putri gimana nih? Ya aku orangnya gampang pesimis. Sama kayak kakak prepare for the worst. Aku jadi kayak bukan yang kayak nggak mempersiapkan untuk hal-hal yang baik gitu. Tapi ketika beneran gagal, tetap aja kecewa. Padahal aku udah prepare kan. Maksudnya kayak oh ini gagal nih. Pas udah gagal bener, lah iya gagal, sedih gitu. Berarti betapapun antisipasinya atau apapun kita lakukan tetap aja. Karena menurutku itu emosi yang harus diterima gak sih Kak? Kayak Tuhan kasih emosi itu bukan tanpa alasan kan. Maksudnya kenapa kita harus gak boleh marah?
Kenapa kita nggak boleh kecewa kalau emang emosi itu ada gitu? Tapi kan marah itu sebenarnya pilihan kan. Iya. Emosi itu natural. Iya. Tapi marah atau tidak Outputnya. marah ya itu Outputnya pilihan. Terus Gitu. marah itu baik tidak? Iya, kalau selama kamu nyaman nggak masalah. Oh. Cuman mungkin penempatannya kali ya, balik lagi kayak kamu marahnya gimana dan ke siapa. Kalau misalkan kamu marahnya atau merilis emosinya ke orang yang udah mengerti kamu, mungkin dia bisa mengerti. Tapi kalau tiba-tiba orang gak tahu apa-apa terus kamu meluapkan emosi ke dia kan gak adil juga buat orang itu gitu. Mas kan punya nih drivernya. Nah kalau Putri punya nggak seseorang yang emang kayak tempat sampah lah sebutannya? Punya lagi, banyak lagi teman-temanku, maaf ya. Soalnya aku tuh bener-bener yang kayak nggak tahan itu untuk bergosip, maksudnya bukan gosip sih, kayak nyampah gitu aku bisa langsung VN dia gitu. Kita toksik banget berarti. Serius. Toksik banget ya berarti. Dijauhi orang-orang ya. ini. Cuman karena kayak apa ya, aku merasa betul perlu diluapin gitu kan, dan aku ngerasa teman-temanku juga bakalan seneng-seneng aja gitu. Nggak tahu ya kalau ternyata nggak seneng. Jadi aku bisa VN tuh kayak gini gitu. Terus akhirnya mereka tanggepin. Nah itu misalnya aku punya beberapa grup WA ya, beberapa grup WA itu aku chat semua Kak. Oh iya. Aku sampahin Semua orang Kak. harus Iya. tahu. Jadi kayak bener-bener nggak ada yang tertutup gitu. Jadi ya udah aku ceritain aja langsung. Mungkin itu versi yang punya tempat sampahnya. Kalau aku dari pengalaman aku adalah aku punya jurnal khusus. Jadi kalau misalkan tiba-tiba masalahnya lagi bertubi-tubi datang nih, aku nulis aja di sana apapun aku tulis semuanya. Saat itu juga. Biasanya malam hari sih. Journaling ya. Iya, karena misalnya saat itu juga kan kita pasti masih punya aktivitas yang harus diselesaikan nih. Malam kan tempatnya untuk kita melampiaskan kenirgunaan. Akhirnya nulis panjang lebar di situ, nyeritain hari ini tuh terjadi apa sih, kayak gitu-gitu. Ya, aku pernah tuh journaling juga dulu sempat. Sekarang capek ya, bosan. Bosan. Aku nggak suka nulis, nggak suka baca soalnya. Kalau aku takut malah kalau misalkan cerita sama orang penuh pertimbangan. Waduh. Kayak aku harus belajar deh. Kayaknya ini deh harus mulai percaya sama orang deh. Tapi aku juga trust issue sih sebenarnya. Kalau dari Mas Satria, Sebenarnya bukan gak Gimana? percaya sama orang ya. Kita tuh kayak kita nggak nyaman sama diri kita sendiri, tau gak sih? Kan ada orang bilang confidence sampai detik ini gue nggak tahu sebenarnya arti confidence itu apa. Percaya diri, oke, percaya diri berarti gue harus percaya sama diri gue doang dong gitu. Itu gue bingung banget gitu sebenarnya. Yang gue dapat adalah gimana caranya kita nyaman dengan diri kita sendiri dan keadaan sekitar walaupun shit gitu. Dan kita butuh tenang ketika itu. Mungkin tadi Bunga ngambil alternatifnya ke toilet, duduk aja. Itu kan coba untuk nenangin dirinya dia kan gitu. Hal-hal seperti itu ya good aja sih. Iya benar. Semua orang punya perilisan. tapi aku penasaran Mas sama orang-orang yang bisa meluapkan gitu ya masalahnya ke orang, pertimbangan seperti apa sih yang kemudian akhirnya Mas bisa kayak oke, driver gue nih bisa ngedengerin semuanya dan gue percaya sama dia. Justru gak ada pertimbangan gak sih? Langsung on the spot. Gue punya cara baru lagi sekarang ya gitu. Tapi narasinya gue rubah. Ketika gue nemuin banyak keshitan dalam hidup, gue nelpon nyokap gue. Oh, Gue anak nelpon nyokap. mama. Iya, enggak juga gitu. Karena gue nggak tahu di mana lagi kan gitu. Gue ngobrol sama nyokap gue minta doain aja gitu. Doain gue ya biar gini. Padahal itu di balik itu ada shitnya gitu. Akhirnya ketika nyokap gue doain gue bla bla bla, ya udah gue tenang aja matiin handphone. Plek. Selesai. Karena mendapatkan ketenangan dari situ. Iya, tapi narasinya dirubah gitu. Kita nggak harus kayak ngebuang emosi dengan frontal. Pernah lah gue di titik dimana gue ngebuang emosi gue frontal, langsung gue pukul dashboard mobil gitu. Apalagi banyak kadang di jalan ya motor-motor tato Ditabrakin. Oh, gitu. kirain ditabrakin. Enggak, kadang suka kaget aja gitu. Gue langsung otomatis ngerespon tuh mukul aja kadang gitu. Life so shit gue kadang ya seperti itu juga gitu. Jadi karena itu destruktif dan jelek ya, gue pikir emosinya gue kumpulin dulu. Habis itu gue bikin satu kata-kata yang lumayan enak. Habis itu gue telepon someone. Ya nyokap gue lah. Ya udah gue minta doa ya biar gue selamat, biar bla bla bla. Padahal lagi kesal nelponnya gitu. Oh jadi berarti kita nggak perlu ngomong masalahnya tuh apa ke orang itu, tapi mungkin kita bisa mengkomunikasikan aja asal ada temen yang enak buat dengerin kita. Bener. Dan life is so shit itu terkadang gue nemuin itu ketika tiba-tiba gue takut. Takut apa? Apapun. Apa sih yang ditakutin seorang Mas Satria? Gue tuh orangnya nggak terstruktur.
Oh, Oke, kadang gue suka diundang ke satu acara dan gue nggak tahu itu pertanyaannya apa gitu. Itu gue bikin nervous gue banget gitu. Tapi perfeksionis. Perfeksionis banget. Tapi nggak terstruktur. Enggak. Aneh kan? Agak kontradiktif ya. Nggak Sagitarius banget. Mulai zodiak lagi. Mungkin angkatannya beda kali ya gitu. Oh, iya. Karena dari dulu ketika gue menstruktur sesuatu gue nggak dapet. Akhirnya belief system gue tuh berubah. Bener. Setuju. Jadi gue membiarkan ya sudah jalan aja dulu. Let it flow ya. Let it flow. Abis itu nanti gue akan dapet. Ketika gue ngoyo gue nggak akan dapet. Iya, karena nggak tahu kenapa ya orang bilang manifestasi, tapi ketika kita kayak menstruktur sesuatu justru nggak dapet sering kali. Kenapa ya? Aduh, manifestasinya jadi kayak ngomongnya ke Tuhan ya. Oh, Tuhan enggak ya? kayak terkadang gini, kita mempressure Tuhan tuh gak sih lo? Iya sih, untuk ngikutin sesuai apa yang kita mau. Padahal dia punya jalannya sendiri dalam mengabulkan doa-doa lo, doa-doa kita gitu. Mungkin ujung-ujungnya bakal sama, tapi jalannya beda dulu nih, Yes, gitu benar. ya kan? Iya. Nah kadang kita nggak siap sama jalan itu. Iya gitu. benar. Nah kalau Putri ada nggak sih pertimbangannya misalnya mau cerita ini ke siapa, dan kalau Putri kan tadi lebih ke ekspresif ya. Ketika ada masalah ya gue ceritain aja masalahnya ke teman-teman gue. Nah ada nggak sih pertimbangan ke mereka nih gue bisa cerita kayak gitu? Kayak aku bilang aku bisa cerita ke 3 grup sekaligus gitu. Jadi kayak ya udah teman-teman deket aku aja. Cuman kalau ada beberapa hal yang misalnya nih aku ngerasa hari ini kurang klik nih misalnya sama Kak Satria gitu. Ya aku bakalan cerita ke Kak Bunga karena Kak Bunga kenal gitu, jadi bisa ngerespon gitu. Tapi kalau misalnya aku cerita ke siapa yang nggak kenal Kak Satria ya, oke, gitu. Aku harus jelasin dulu Kak Satria itu siapa, kita kenal dari mana, kan capek ya. Jadi aku biasanya kalau ada hal-hal yang berhubungan aja sih sama mereka, terus aku mereka nih aku bisa curhatin karena aku nggak bakal repot lagi cerita backgroundnya gimana gitu. Berarti aspek-aspek yang paling diperhatiin adalah kedekatan kita sama orang itu. Iya, lebih kayak mereka bakal nyambung nggak ya, kalau bisa ngerespon nggak ya gitu aja sih. Benar nggak Mas? Karena gue kebanyakan shitnya itu ketemu stranger ya. Contoh orang tua gue atau lingkungan gue kan nggak kenal sama mereka gitu. Iya sih. Akhirnya gue bikin narasi yang ya. baru gitu loh, untuk ngelepasin si shit yang ada di kepala gue itu gitu. Kayak gitu sama sih aku juga gitu. Kadang aku nggak bisa menceritakan si shitnya itu apa. Ya udah kita kayak cerita aja, nanya dia lagi ngapain. Iya benar kayak gitu. Terus kayak berusaha membangun cerita-cerita baru aja supaya kita lupa si shitnya itu apa gitu. Benar. Setuju. Gue juga suka gitu sama. Abis ini telepon mama. Mama aku shit banget hari ini ya. Iya gitu. ketemu Kak Satria males ya. Karena gak sinkron ya Sagittariusnya, berbeda ya. Sagittarius lagi. Tapi itu kan dari keluarga ya. Kalau misalnya pasangan sendiri, Mas kan udah berkeluarga nih. Menurut Mas peran pasangan itu dalam peneman kita kali ya, sebagai tong sampah kita juga bisa dibilang kayak gitu. Itu gimana? Ketika Mas ada masalah, Mas akan cerita ke pasangan Mas atau gimana? Ada hal yang bisa kita ceritain, ada yang enggak. Biasanya gue memfilter. Kira-kira ini bisa diceritain atau ini gak bisa diceritain. Hal-hal yang bisa gue ceritain gue akan ceritain. Tapi kalau ada part-part yang gak bisa gue ceritain, gue gak akan ceritain. Kenapa? Semakin dewasa, orang akan semakin tahu ya mana privacy untuk dirinya sendiri, mana bukan. Oh, orang udah nikah juga punya. Iya, jangan terlalu oversharing juga. Kadang pasangan kita juga nggak siap. Contoh misalnya gini, kita lihat kondisinya dia dulu. Dia ini lagi banyak masalah nggak? Masa iya kita cerita masalah kita, nambahin beban banget kan? Biarin aja dia cerita dulu. Oh gitu. Makanya dari tadi sebenarnya aku bertanya-tanya ya, kenapa yang ditelepon mamanya gitu, bukan pasangan. Karena yang aku tahu kan aku belum nikah, kayak udah jadi satu ya, pikiran kamu, pikiran aku juga gitu-gitu. Aku pikir hubungan pernikahan tuh seperti itu. Menikah itu nggak selalu satu dunia terus. Kadang kita punya vibrasi dan frekuensi yang berbeda. Siap. Kayak contoh gini. Pasangan gue hidupnya di dunia perkantoran, sedangkan gue kan enggak. Gue mau menceritakan klien gue juga kan nggak mungkin. Tapi dia bebas menceritakan teman-temannya, permasalahan dia di kantor sama gue, tapi gue nggak bisa dong gitu. Tapi itu nyiptain gap nggak sih Mas? Maksudnya kan katanya pasangan itu harus punya komunikasi yang baik antar keduanya. Oke. Istri Mas mungkin bisa ngomong apapun, tapi kenapa Mas akhirnya membatasi, Mas bisa ngomong ini, yang ini enggak? Karena ini pekerjaan gue ya. Gue selalu banyak konflik juga kan sama klien-klien gue, dan gue harus ngejaga privasi dong. Iya. Namanya siapa gue harus hide, itu kan nggak bisa sembarangan gitu. Betul. Itu. Jadi ini diskusi pasangan ini. Balik lagi. Kalau Putri
Apa tuh tadi pertanyaan sampai lupa pasangan? Gak punya Kak. Gimana? Buat yang nonton ya. Bahkan sebenarnya tapi ini kekanak-kanakan ya. Aku tuh pengen punya pacar gara-gara itu. Pengen nyampah juga sebenarnya kayak aduh, aku juga kadang nggak enak gitu loh ngeribetin temen aku sadar diri juga karena kadang kayaknya aku terlalu mengganggu gitu loh. Untuk hal-hal kecil aku bilang guys gitu. Aku merasa mengganggu mereka karena aku pengen punya pacar untuk bisa digangguin. Untuk jadi tong sampah. Kanak-kanakan ya? Enggak dong. Itu kan udah melalui pertimbangan kamu ternyata membutuhkan dia karena sesuatu hal. Tapi kayak pacaran harusnya lebih dari memang pasti lebih, cuman salah satu aspeknya itu sih seharusnya gitu, tapi belum punya. Ya udah deh. Tapi pasangan kenapa? Maksudnya pasangan kan sebenarnya enggak cuman pacar. Maksudnya bisa jadi kayak pasangan itu dalam arti mungkin peliharaan kita. Ya Allah, ngomong sama peliharaan saya. Iya agak gila dikit gitu. Enggak Kak, mau yang bisa ngerespon Kak, bukan bisa yang guguk gitu enggak. Soalnya aku pernah dulu pas lagi ngerasa nggak bisa cerita sama siapapun, aku bebas ngomong sama peliharaan aku gitu, ngomong aja. Tapi aku butuh respon. Iya sih. Kayak kalau peliharaan lo bisa ngomong, dia akan ngomong coba ke psikiater ya gitu. Serem juga sih. Aku nggak ngerti bahasa kamu gitu. Tapi emang bener deh. Tapi emang apakah Bunga se-introvert itu? Aku tergantung sih. Aku menempatkan diri juga karena introvert di all the time juga kan nggak baik ya. Kadang aku ngelihat juga lingkungan aku kayak gimana. Apa nggak percaya sama orang untuk cerita? Atau memang nggak ada? Karena keseringan adaptasi dengan orang, aku membaca sekitar, terus membaca kecenderungan mereka inginnya apa, jadi aku berusaha mengikuti. Apa kebanyakan sering jadi teman curhat orang? Alhasil jadi ketika kita mau curhat kayak jadi kayak nggak layak. Iya, aku adalah tong sampah orang-orang. Jadi aku bingung kalau misalkan aku cerita ke mereka, mereka juga lagi punya masalah ini nih gitu. Akhirnya ya udah deh, entah menyendiri atau ngajak ngobrol siapa, botol aqua. Aku pikir aku yang paling gak enakan di dunia ini, ternyata ada lagi loh. Aku mau nanya nih, ada nggak sih orang yang dipikirin pertama kali ketika kita ngerasa life itu shit banget? Dari Putri mungkin. Misalkan kayak misalnya ketika life itu shit banget, kamu lebih mikirin diri kamu sendiri yang sedang menghadapi masalah, atau malah kamu kepikiran orang lain? Maksudnya kepikiran orang lain untuk sharing atau gimana? Maksudnya kepikiran orang lain tuh misalnya kayak kepikiran sosok yang ada di kepala ketika lo ngerasa oh so shit gitu. Nemuin itu. Maybe your mother, your friends, siapa, sahabat dekat lo gitu. Kayak gue langsung mau ceritain sama dia nih gitu. Iya. Kayak yang aku bilang tadi, aku bakalan kepikiran orang yang berhubungan dengan itu gitu. Misalnya yang berhubungan dengan Kak Satria, ya aku bakalan kepikiran kakak gitu. Jadi nggak menentu sih. Soalnya aku ya agak terbuka anaknya. Jadi nggak selalu yang kayak percayanya cuma satu orang, enggak. Jadi ya tergantung aja sih. Tergantung si case-nya apa ya? Iya, tergantung dia tuh relate ke siapa. Nah bakal aku ceritain ke dia. Aku pikirin ke dia, ini harus ceritain ke ini nih. Dia pas harus tahu nih masalah ini gitu-gitu. Nah menurut aku mau nanya ke Mas Satria sih. Karena aku kan kalau misalnya lagi ada masalah, aku selalu kepikiran sama orang tua aku. Karena kalau misalnya kita lagi ada di dalam masalah kan, kita nirguna nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ngerasa nggak bermanfaat. Akhirnya kita mikirin orang di rumah supaya itu menciptakan bounce back aja buat kita kembali lagi dari rasa jatuh atau apa. Jadi aku lebih ke mikirin orang lain dulu ketimbang diri aku. Kalau menurut Mas Satria itu benar nggak sih? Malah gue mau nanya why seperti itu? Karena aku butuh satu alasan kuat untuk aku terus bertahan aja. Motivasi hidup lo apa sih? Atau purpose of life lo apa sih? Wow. Purpose of life berat banget. Tujuan hidup lo di dunia ini apa sih sebenarnya? Kenapa sih lo selalu kayak terbebani sama orang lain gitu? Lo nggak fokus sama diri lo sendiri? Karena keinginan untuk bermanfaat itu tuh sebesar itu. Kayak nggak tahu ya Mas, aku ngerasa apakah ini salah, makanya itu jadi pertanyaan juga gitu loh. Karena kalau misalkan lagi ada masalah bertubi-tubi, yang aku pikirin pertama kali adalah keluarga aku. Oh aku nggak bisa nirguna kayak gini, aku harus melakukan sesuatu, aku harus berfungsi lagi untuk mereka. Dan pikiran akan orang itu yang akhirnya membuat aku bangkit lagi gitu. Pernah nggak kepikiran kalau misalnya mereka udah nggak ada semua gimana?
Oke. Coba deh. Cepat atau lambat itu kan pasti akan terjadi ya gitu. Bukannya doain mendahului itu enggak gitu. Cepat atau lambat itu kan kadang pasti terjadi ya gitu. Kita nggak bisa bergantung sama satu sosok, satu orang gitu terus menerus. Mereka pasti punya lelahnya sendiri gitu. Terus ketika kita dalam masalah, apa yang bikin kita termotivasi untuk bangun kalau selalu sosok? Berarti harus dari diri sendiri ya. Makanya purpose of life-nya lebih jelas, harus jelas gitu. Kalau Mas? Tujuan hidup gue. Purpose of life Mas? Purpose of life gue pertama itu gue egois orangnya sebenarnya awalnya gitu. Lama kelamaan gue berpikir sama lo, gue pengen berguna buat orang lain, tapi tanpa mengurangi kebahagiaan gue sendiri gitu. Gue harus bahagia dulu untuk ngebahagiain orang lain. Karena akan sangat lelah banget ketika kita fokus ngebahagiain orang lain, tapi kita sendiri nggak bahagia gitu. Apa ya? Kayak generasi sandwich. Iya. Generasi sandwich. Bagi orang di satu sisi orang ngelihatnya itu sebagai beban, tapi ada orang lain yang menikmati itu gitu loh. It's okay, fine gitu, gue nggak masalah. Ya seperti itu. Jadi bahagiain diri lo sendiri dulu, abis itu lo bisa ngebahagiain orang lain gitu. Kita harus punya modal dong, untuk memberi seseorang gitu. Makanya di konten kemarin ada yang nanya, ketakutan apa sih yang lo sering ada di kepala lo gitu? Gue takut nggak punya uang gitu. Karena gue nggak bisa giving. Kalau kita pasti takut nggak punya teman. Soalnya aku mirip sama dia sebenarnya, cuman aku nggak se-ekstrim ini. Beriring berjalannya waktu, bertambahnya usia, teman akan semakin sedikit. Nah itu, aku pernah ada orang yang ngomong sama aku. Dia lebih dewasa dari aku, kayak bilang, di umur kamu pasti masih mikirin itu ya. Kalau aku sih udah nggak mikirin teman gitu. Maksudnya udah nggak punya teman. Bahasa dia se-ekstrim kayak nggak punya teman. So aku mikir, emang aku bisa hidup tanpa teman ya? Nggak kebayang kan hidup aku nggak punya teman. Maksudnya temen bisa. Aku nggak kebayang kan. Okay. Mungkin karena lo udah terbiasa ya. Gue social butterfly ya gitu. Iya. Cuman gue nggak peduli sama mereka sebenarnya. Ngerti nggak? Mungkin karena aku pernah di posisi nggak punya teman kali ya. Jadi kayak takut itu terulang lagi aja kali ya. Oh berarti lo gak nyaman gak punya teman. Dulu juga gue sama, gue gak punya teman. Tapi akhirnya gue menikmati itu gitu. Oh iya. Jadi berteman atau bermain secukupnya aja. Habis itu gue pulang lagi dengan dunia gue gitu. Gak kesepian ya? Kesepian itu kadang gini ya. Kita di tengah keramaian, abis itu kita ngobrol sama orang kok semuanya gak nyambung ya sama gue. Itu kesepian buat gue. Iya. Itu kesepian yang sangat menyakitkan sih kalau itu. Gitu. Atau misalnya pemikiran lo itu ditolak orang, ditolak society. Itu kesepian sih. Gue udah lewatin itu juga sih. Jadi, aku sedang struggling di situ sih. Oh gitu. Aku belum sampai situ. Berarti nanti ada fasenya. Maksudnya semua orang kah di stage umur tertentu nggak gitu? bisa di generalisasi. Iya, nggak bisa di generalisasi. Karena setiap orang akan punya perjalanannya masing-masing dan beda-beda gitu. Ya aku sampai sekarang masih berharap aku bakal tetap punya temen sih. Aku nggak kebayang nggak punya temen. Mungkin nanti kalau misalnya kadang-kadang gini, satu demi satu teman tuh kan ada yang menikah lah. Iya sih, bener ada yang sih. pindah kemana aku bangkuin, gitu. aku datengin rumahnya, maaf ya. Oke. Serem juga ya, agresif ya. Kan kita tetap harus berteman. Oh iya, oke. Demi lu gak kesepian ya. Iya gitu. bener, enak aja dia, gak bercanda. Tapi ada juga loh orang yang kesepian karena dibuat sendiri, karena dia takut sama penolakan. Akhirnya dia memilih untuk menjauhi bersosial gitu. Supaya nggak ditolak suatu saat ya. Oh ada. Kesepian memang dibuat-buat. Nggak ada kesepian yang nggak dibuat tanpa sengaja atau lo kesepian, enggak gitu. Kesepian tuh dibuat-buat loh. Tapi bisa aja ketika life is so shit, kayak semua orang pergi, kayak semua orang sibuk, semua orang menolak kita. Ya kesepian dong, tapi itu kita tidak mau. Pertanyaan gue gini, emang kalau lo kesepian lo mati? Enggak kan gitu. Lo masih bisa hidup kan? Tapi ada medsos kan, lo bisa buka handphone lo, ya kan gitu. Me time gitu. Iya bisa me time gitu. Yes. Me time kan gak selalu sama temen yang lo suka atau sahabat lo kan. Sebenarnya kan namanya juga me terserah gue dong. Atau gitu. bisa ke toilet. Toilet lagi. Kenapa toilet lagi Toilet ya? lagi. Toilet lagi ya, gue suka. Tapi aku pernah nemuin kata-kata yang mungkin relate sama kamu. Jadi gini, di dalam diri kita tuh selalu ada dua pertimbangan atau dua suara lah ya. Yang satu bilang kalau kamu pengen ditemenin sama orang ya kamu harus adaptasi sama orang itu. Tapi ketika kamu adaptasi sama orang, energi kamu akan habis karena kamu gak benar-benar jadi diri kamu.
Nah, tapi kalau misalnya kamu mau benar-benar jadi diri kamu, konsekuensinya adalah kamu sendirian, kamu kesepian. Nah, ketika kita sedang berada dalam pergulatan dua suara itu di kepala kita, kita pasti butuh suara ketiga yang meyakinkan bahwa kehadiran lo tuh penting, lo tuh dibutuhkan. Nah, suara ketiga ini yang mungkin membuat kamu akhirnya butuh terus, craving terus sosok teman. Ya benar-benar sih. Aku lebih ke kayak butuh validasi juga sih, karena kita pernah cerita ya Mas kayak aku ngerasa aku tuh mungkin kurang gitu dalam banyak aspek, aku nggak pernah merasa puas gitu. Jadi kayaknya kehadiran teman tuh bantu aku untuk support sistem aku banget sih, teman-teman itu untuk kayak iya kamu you're doing good gitu-gitu, kayak ya udah gitu, itu aku butuh banget. Jadi ya aku nggak masalah sih untuk tidak jadi diri sendiri secara sepenuhnya, karena aku yakin memang kita namanya berhubungan sama orang nggak boleh egois ya, nggak boleh betul. 100% tentang kita ya. Jadi adjustment itu menurut aku masih bisa aku terima daripada aku sendiri gitu. Tapi nggak punya pacar ya Pak. Menurut Mas Satria gimana? Enggak, gue capek pakai topeng sosial, gue capek. Ya. Iya. Jadi gue nggak masalah tentang kesepian, karena gue pikir kesepian ya so what, emang kesepian, setiap orang juga pasti punya kesepiannya masing-masing gitu loh. Yes, sih. Punya teman, gue ngerasain ya gitu, gue punya teman banyak tapi gue kesepian. Gue nggak punya teman, lagi nggak ada teman, gue kesepian. Jadi ya udah nikmatin aja kesepiannya. Iya, aku relate banget kali ini sama Mas Satria. Kok kali ini kita nggak sama Kak? Mungkin karena gue sama Bunga orang terluka kali. Kalau lu kan enggak kan, luka juga gitu. Iya. Justru ini tuh adalah bentuk antisipasi aku supaya aku nggak terluka. Maksudnya karena aku pernah berpengalaman di mana aku tuh nggak punya teman, dijauhin. Aku se-ekstrim yang kayak dijauhin terus dijadiin bahan bercanda sama teman-temanku gitu. Jadi kayak aku nggak mau gitu lagi. Nah, gimana caranya? Ya aku cari teman dengan menghibur mereka gitu. Gue pernah di posisi gue capek banget sama menghindari luka. Jadi menerima sepenuhnya. Hati-hati terus, jalan hati-hati terus gitu. Oh ya, aku masih di tahap itu. Capek tau gak sih gitu. Luka ya udah luka. Sembuhin ya udah gue sembuhin. Gue butuh grow, karena ketika kita menghindari luka sama dengan kita menghindari pertumbuhan gitu. Kita kan bertumbuh, kita kan mature. Kalau tanpa luka itu nggak akan terjadi gitu. Asik, balik lagi ke luka. Kita nggak akan dapat esensi atau definisi hidup versi kita kalau kita nggak ngerasain luka. Kita butuh luka untuk ngerubah paradigma. Oke. Ada nggak sih orang bertumbuh dari kebahagiaan? Jarang banget. Dikit. Biasanya dari luka. Iya, dikit banget gitu. Sampai orang-orang yang benar-benar rich aja, benar-benar rich ya, bukan privilege ya. Gitu. Iya. Dia dari zero kan, dia dari luka dulu kan. Ya, akhirnya dia pas udah di atas kosong, akhirnya ngerasain kosong. Karena ternyata yang nikmat itu proses, bukan hasil. Asik. Makanya Gitu. di otak kita aja sebenarnya ada satu ruangan khusus untuk menyimpan luka, bukan menyimpan bahagia. Gue suka ngobrol kayak gini karena satu sisi gue kayak ngerasa kosong, tau gak sih lo gitu. Gue ngerasa udah di puncak hidup gue, terus gue mau ngapain lagi ya? Gabut jadinya sebenarnya. Ya. Gabut. Cari kesibukan. Jadi kesepian itu nggak hanya shit banget, tapi luka juga. Iya, dan kita nggak bikin luka itu sendiri, kita bikin shit itu sendiri di hari-hari kita. Padahal sebenarnya kata shit itu adalah opsi kan sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya siapa sih yang mau hidup kita shit? Ya nggak ada yang mau lah pasti. Dong. Tapi ternyata shit itu bisa ngajarin kita banyak hal. Iya. Gitu. Ketika kita udah tahu, oh hikmahnya ini ya gitu. Apa jangan-jangan kita kena mental block ya Mas ya? Karena kita ngerasa pernah ada di fase yang ditolak. Kita selalu jadi kayak Mr. dan Mrs. I know, tau gak sih, seolah-olah masa depan tuh udah bisa kita prediksi, padahal sebenarnya enggak. Itu cuma ilusi kita aja. Future projection. Iya, aduh, future projection. Aduh takut ya, nih. Gitu. Kita kebanyakan ngelihat masa depan kali ya. Iya, banyak orang-orang tuh yang hidup tuh di masa depan. Kayak waktu itu pernah kita ngobrol ya gitu. Kita janjian sama seseorang, abis itu kayak aduh nanti kalau misalnya gue kesana apakah nanti suasananya akan enak ya gitu. Udah kita prediksi-prediksi. Bener, padahal pas udah dijalanin juga gak se-shit itu iya, gitu. Benar. Itu bagian dari mental block sih ya Mas ya sebenarnya. Kayak kita saking banyaknya antisipasi yang kita lakukan, akhirnya kita jadi kayak keblok sendiri. Enggak, kayaknya kesana bakalan nguras energi deh. Akhirnya kita diem aja gitu. Makanya kalau lo mau bahagia, stop hindari luka. Stop takut sama luka. Cepat atau lambat kita akan terluka. Dan shit itu
udah pasti akan datang. Dan ingat, shit itu opsi. Luka atau tidak itu pun tergantung definisi dan paradigma lo gitu. Lo mau mendefinisikan hal ini sebagai luka apa enggak, itu pilihan. Iya. Gitu. Nah, dari tadi kita udah bahas nih soal life is so shit, yang pasti banyak banget yang akan relate sama cerita-cerita masalah-masalah ringan yang terjadi di hari-hari ini. Terus juga tadi kita ada bahas soal gimana caranya kita menghadapi masalah ketika kita menjadi orang yang mendengarkan pertimbangan-pertimbangan kita kepada orang lain ketika kita akan menceritakan masalah. Dan semoga semua itu membuat kita akhirnya bisa memetakan gimana caranya untuk kita bisa mengurangi masalah-masalah kita setiap harinya. Oke, terima kasih dari kita nih udah pakai baju putih-putih lagi kan. Barengan ya, nggak janjian loh. Kita selalu nggak barengan. Kemarin juga kita pakai baju merah pas ya, merah putih. Ntar lagi kemerdekaan. Oke, bye bye. Bye bye.